Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Anda masih ingat seruan yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil minggu lalu? Bahkan seruan itu diulang 4 kali. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Itulah sikap yang diminta dari kita untuk menyambut atau mempersiapkan diri menyambut kedatangannya untuk kedua kalinya. Dalam minggu ini kita pertama-tama justru diajak untuk mengenal siapa Dia yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis yang dinanti-nantikan oleh umat manusia. Dengan cara, salah satunya adalah bagian awal Injil yang tadi kita dengar, itu menyerukan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Jadi inilah cara Markus dan Yohanes memperkenalkan siapa yang harus dinantikan, yang kalau kita lihat bahkan lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Bagi kita ini mungkin ya tidak terlalu menarik, tetapi bagi orang pada zaman itu tentunya menimbulkan pertanyaan. Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang hidup suci, yang kemudian menyepi ke padang gurun dan banyak didatangi orang untuk mengalami pembaptisan dan pertobatan. Itu saja masih ada yang ngalahi, masih ada yang lebih besar dari Dia. Maka akan ada tanda tanya, who is he? Siapa Dia? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis memang terkenal dengan hidupnya yang suci. Ya. Dia mengajak kemudian orang untuk bertobat lewat baptisan yang kita kenal dengan baptisan air.
ya, baptisan pertobatan. Tapi dia yang lebih besar itu kemudian dikatakan tadi, membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya. Jadi bukan hanya mempertobatkan, tapi baptisan yang dibawa oleh dia yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis adalah keselamatan. Ya. Keselamatan. Memang ada banyak hal yang ditampilkan tentang siapa dia juga dalam bacaan pertama. Jadi nubuat Nabi Yesaya menggambarkan kerinduan bangsa Israel akan dia yang membawa pengampunan, membawa kedamaian tadi ya, membawa warta gembira, membawa kuasa, ya, kan menghimpun domba-dombanya dengan tangannya dan sebagainya dan sebagainya. Itulah yang mau diwartakan dalam minggu ini. Ya, yang kemudian jalannya harus dipersiapkan agar orang mampu untuk menerima kedatangannya. Persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kalau dalam bacaan kedua, bagaimana cara orang menyambut adalah supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah. Ini seruan bagi kita. Kalau tadi mungkin bukan sesuatu yang surprise karena kita tahu siapa yang harus dinantikan, bandingkan dengan orang pada zaman itu. Ini ada tokoh yang luar biasa yang kedatangannya perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tapi itu tadi, seruan-seruan bagaimana mempersiapkan kedatangannya, kedapatan tak bercacat dan tak bernoda mungkin lebih cocok bagi kita. Karena kita tahu Yesuslah yang kita nantikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada hal yang juga menarik yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis berkaitan dengan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, apa artinya? Ya, kalau Anda tahu kisah Rut dalam Perjanjian Lama, membuka tali kasut adalah suatu pralambang dari melepaskan hak. Ya. Dan dengan dilepas haknya, maka orang lain bisa mengambil hak itu. Ini berkaitan pertama-tama dengan kepemilikan tanah. Ya. Kalau haknya dilepas, maka kemudian orang lain bisa mengambilnya. Suatu contoh gampangannya ya, suatu contoh misalnya. Kalau saya punya hak waris di rumah, saya bisa melepas karena buat apa saya juga misalnya nggak punya keturunan dan hak itu saya lepas, maka kemudian haknya akan menjadi milik adik-adik saya dan terusannya. Ya, itu dengan cara melepas tali kasut. Tapi Yohanes merasa bahwa dia tidak layak untuk mengambil hak yang dilepas oleh Tuhan Yesus. Yaitu hak menyelamatkan. Ya. Konsisten dengan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya. Dia bukan penyelamat, tapi sang penyelamat itu adalah Yesus. Ya. Yohanes tidak punya hak untuk mengambil hak sebagai sang penyelamat. Itulah yang mau dikatakan juga oleh Yohanes kepada pertama-tama pendengarnya. Ya. Dan tentunya ini berarti suatu kabar yang luar biasa pada orang zaman itu. Ada orang yang Yohanes Pembaptis itu sudah luar biasa, tetapi kemudian ada yang lebih luar biasa dari Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
mulai Senin nanti akan ada sakramen tobat bagi umat dan juga siswa-siswi. Maka saya berharap kita mempergunakan juga kesempatan itu dengan baik, agar kita pun bisa mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, sebagaimana juga yang diwartakan dalam bacaan kedua tadi, kedapatan tak bercacat dan bernoda. Tak bernoda, itulah cara kita untuk melayakkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,